bayyanal Qur'anul azimu, dan sungguh Quran yang agung telah menjelaskan anna zikro, bahwasanya zikir ilajun littirabil qulub, jadi obat pada gemuruhnya hati, wasabilun litmi'naniha, dan menjadi jalan pada tenangnya hati. Quran sudah menjelaskan kepada kita semua, zikir, ingat kepada Allah itu jadi obat yang mujarab bagi gemuruhnya hati, pontang-pantingnya hati, kacaunya hati, gejolaknya hati, dan itu menjadi jalan pada tenangnya hati. Orang itu kan pengennya hatinya tenang sih. Kita ini kan hatinya pengen tenang sih, pengen tenang saja. Maka orang itu yang hatinya tenang, ya orang yang tadi gitu. Orang yang berhasil melakukan zikir, hatinya tenang. Kalau hatinya sudah tenang itu mau ngapain juga enak, mau melakukan apapun juga baik. Kenapa? Karena hatinya tenang. Maka kata Sayyidina Ali, orang kalau lagi hatinya nggak tenang, jangan ngambil keputusan. Kalau lagi seneng banget, jangan ngambil keputusan. Kalau lagi sedih banget, jangan ngambil keputusan. Nggak boleh orang ini mengambil keputusan kalau lagi seneng banget atau lagi susah banget, lagi sedih banget. Nggak boleh orang ngambil keputusan lagi kenyang banget. Nggak boleh orang ngambil keputusan lagi lapar banget, nggak boleh. Bahkan dalam hukum peradilan agama, peradilan Islam, hakim itu nggak boleh mutusin perkara kalau lagi lapar banget atau kalau lagi kenyang banget. Habis makan sate, makan gulai, makan durian, kenyangan tuh, habis itu disuruh mutusin perkara, nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Karena hatinya lagi nggak tenang. Orang kan kalau lagi kekenyangan kan hatinya nggak bisa tenang. Udah udah sini salah, kanan salah, kiri salah, udah buka celana masih buka kancing, udah pokoknya enggak. Orang kelaparan juga sama kan? Orang kelaparan enggak tenang. Maka enggak boleh itu. Dalam peradilan hukum Islam enggak boleh hakim itu ngambil keputusan. Pun juga sama kita. Ibu bapak kita semua, kalau hatinya lagi enggak tenang, lagi marah atau lagi seneng banget, lagi sedih banget, jangan coba-coba ambil keputusan. Nah kalau ada orang yang lagi ngambil keputusan, lagi ngomong, lagi marah, kemudian ngambil keputusan, saya lagi marah, udah gua gak mau lagi berteman sama dia, udah diemin saja, gak usah diambil, masukin hati. Kenapa? Karena lagi marah. Nanti juga kalau di hatinya reda, beda lagi gitu. Sama orang kalau lagi seneng banget, kemudian dia menjanjikan sesuatu, jangan ada pegang dulu omongannya. Orang lagi seneng banget, kemudian dia menjanjikan sesuatu, tenang ya, nanti setelah ini saya akan melakukan begini, nanti kamu saya beliin ini, saya akan kasih ini. Jangan dipercaya dulu tuh, jangan dipegang, jangan GR dulu. Jangan GR sama orang yang lagi janjiin sesuatu ke Anda dan dia lagi seneng banget, jangan dipegang dulu janjinya itu. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu akan berubah. Kenapa berubah? Karena hatinya ketika dia lagi ngomong ini belum tenang. Nah, maka obat orang ini untuk membuat hatinya menjadi tenang, menjadi tidak gemuruh lagi, hatinya tidak goncang lagi, maka kata Quran adalah dengan zikrullah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, lewat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Kata siapa ini? Kata Quran. Nah, lalu kemudian zikrullah ini apa? Apa zikrullah ini cuma astagfirullah? Zikrullah ini cuma la ilaha illallah? Apa zikir kepada Allah? Zikrullah itu cuma Allah, baca ayat kursi, baca apa? Apakah cuma itu zikrullah itu?
Kata Syekh Ahmad Sohibul Wafa, annal maksuda minaz zikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Yang dimaksud dari zikir adalah terus-menerus menghadirkan Allah, menghadirkan hati ma'allahi, bersama dengan Allah. Yang dimaksud dari zikir itu adalah terus-menerus menghadirkan hati bersama dengan Allah. Ini kuncinya. Maka sering saya katakan, kata Quran, zikir hatinya bisa tenang. Saya kayaknya udah zikir banyak dah. Malam-malam saya udah zikir aja, tapi nggak tenang-tenang juga hati saya. Hati saya lagi gejolak, lalu kemudian saya zikir, tapi kok nggak tenang-tenang juga hati saya. Karena di sini nih kuncinya. Hudurul qalbinya itu, kehadiran hatinya itu bukan ma'allah, bukan bersama Allah, tapi ma'al mas'alah. Tapi hadirnya hatinya itu bersama dengan masalah. Itu yang saya sering bilang, zikir dia zikir, tapi lagi zikir ini yang diingat, yang dihadirkan hatinya bukan ingat kepada Allah, bukan bersama dengan Allah, tapi dia ingatnya sama masalah. Lagi punya masalah sesuatu, zikir dia. Tapi lagi zikirnya, hatinya ingatnya sama masalah itu mulu. Itu berarti bukan hudurul qalbi ma'allah. Itu hudurul qalbinya ma'al mas'alah. Nah, di sini kuncinya. Yang dimaksud dari zikir itu adalah terus-menerus menghadirkan hati ma'allah. Menghadirkan hati itu bersama dengan Allah, bukan bersama dengan masalah, bukan. Meskipun kita zikirnya 1000 kali, 2000 kali, tapi hatinya yang dihadirkan bukan Allah, tapi yang dihadirkan adalah masalah, nggak bisa tenang hatinya, nggak bisa tenang. Nah, bagaimana cara menghadirkan Allah itu dalam berzikir? Ini saya sampaikan juga. Yang paling mudah caranya agar hati kita selalu menghadirkan Allah saat lagi zikir, yang paling mudah caranya adalah ikuti huruf-huruf yang kita lagi zikirkan. Ibu baca zikirnya astagfirullahalazim misalnya, astagfirullahalazim. Ikutin huruf-hurufnya itu. Alif, jadi ketika lagi ucap astagfirullahalazim, seakan-akan lagi nulis tuh astagfirullahalazim, astagfirullah. Liatin hurufnya tuh. Liatin hurufnya, bayangin hurufnya itu astagfirullah. Sehingga nanti ke kemana-mana otaknya. Nah, kita sedang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biar gak kemana-mana otaknya, hatinya tetap hudur. Ikutin huruf-hurufnya itu tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikuti huruf-hurufnya itu. Biar apa? Biar pikirannya nggak melayang-layang kemana-mana. Jadi udah stop mikirin masalahnya, stop. Ya kan saya lagi ada masalah, makanya saya zikir. Iya, zikir, tapi mikirin masalahnya stop dulu. Di sini nih kuncinya. Mikirin masalahnya stop dulu. Sekarang mah zikir dulu. Nanti kalau udah habis zikir, mikir masalah terserah lagi. Tapi lagi zikir, stop dulu mikirin masalahnya. Gak usah diingat dulu. Itu namanya hudurul qalbi ma'allah. Menghadirkan hati bersama dengan Allah. Fata'diyatus sholawati zikrun. Dikasih ketetapan, dikasih penjelasan sama Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Fata'diyatul sholawati zikrun. Menunaikan sholat zikrun. Zikrun itu juga termasuk zikir. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Menunaikan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah itu juga termasuk zikir. Sholat zikir. Lagi sholat harus hudurul qalbi ma'allah. Menghadirkan hati bersama dengan Allah. Wazakati zikrun. Menunaikan zakat zikrun adalah zikir. Ketika lagi bayar zakat, hadirnya hati harus sama Allah. Namanya lillahi ta'ala. Bukan karena siapa-siapa. Hadirnya hati
itu ma'allah. Wasyami zikrun, menunaikan puasa zikir. Wal haji zikrun, haji adalah zikir. Wa tafaqquhu fid dini bil qadari dururi au aksara, memahami agama, belajar tentang agama dengan ukuran yang pasti, yang dengan ukuran yang penting atau lebih banyak dari itu. Zikrun juga termasuk zikir. Ini kita lagi duduk di sini, duduk begini ngaji, ini juga termasuk zikir. Duduk ngaji begini termasuk zikir. Wal ifta'u fi ahkamillahi zikrun, memberikan fatwa di dalam hukum-hukumnya Allah, zikrun juga termasuk zikir. Ada orang nanya, apa hukumnya ini? Oh, kalau ini hukumnya adalah ini. Itu juga termasuk zikir.